Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam rangka ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abah Muslihin. Maka hari ini akan saya bahas surat Al-Hujurat ayat nomor 14, surat yang ke-49. Maka pada saudara Afif kami persilakan untuk membacanya. Dan surat Qaf ayat nomor 16, surat yang ke-50. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum say'an innallaha ghafurur rahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Afif yang mana telah membacakan dua ayat, yang satu pada surat Al-Hujurat yang nomor 14 dan surat Qaf ayat nomor 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Qalatil a'rabu amanna kun lam yu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Boleh rahimun itu lebih sore lah, nggak ada pertanyaan nanti. Saya jelaskan menurut i'rabnya dulu. Qalatil a'rabu ini orang Arab dusun ya, Badui ya, zaman dulu itu, zamannya Rasul, orang-orang Quraisy itu. Kola ini fi'il madi, tak ini tak taknis, tidak ada pengaruhnya pada kalimat tersebut. Jadi menunjukkan pelakunya ini perempuan. Jadi orang Arab itu, Badui itu, orang dusun Arab itu dikatakan mu'annas ya. Qalatil a'rabu, orang Arab dusun itu telah berkata, amanna, ya, kami telah beriman. Dia mengatakan di mukanya Rasulullah. Maka oleh Allah itu difirmankan, kul, katakanlah hai Muhammad, lam tu'minu, kamu sekalian itu belum beriman, tidak beriman. Nah, gitu. Jadi dia mengatakan amanah, ini dijawab oleh Rasulullah melalui wahyunya, kamu sekalian itu orang Arab itu, orang Arab itu tidak beriman, belum beriman. Walakin, akan tetapi, kulu aslamna, katakanlah kami menyerahkan diri. Jadi menjadi orang muslim itu orang yang berserah diri. Walamma yadkhulil imanu, nah ini lama ini harful jazm. Jadi fi'il mudhari' ini harus dibaca jazm. Sebetulnya yadkhul. Nah, ini harokat lam pada kasro ini ya, ini
bantuan saja. Lama yakul, nah, kan gak enak itu al iman, maka ini harokat kasro pada huruf lam ini membantu memudahkan cara bacanya. Walama yakul imanu fi qulubihim, sebelum iman itu masuk di dalam hati kamu. Jadi orang-orang Arab dusun itu, nah, jadi jangan mengatakan aku beriman sebelum iman itu masuk kepada hati orang, hati-hati kamu sekalian. Wa in tuti umboha, nah in di sini insartia. Nah, dan jika kamu sekalian dari orang Arab itu taat pada Allah dan Rasulnya, jadi waw ini waw atop ya. Jadi bukan, kan ini kan menjazmkan dua fi'il mudhari ya. La yalidkum min a'malikum say'an. Nah, lam di sini kan tidak ada huruf-huruf atop di sini. Huruf atop itu banyak ya. Jadi tidak ada huruf atop di sini, berarti lam ini lam nafi. Nah yalid ini jazmnya yalid ini karena ini ya. Ini menurut i'rabnya, tata bahasanya, ilmu nahwunya gitu. Jadi lam di sini berfungsi tetap lam nafi. Nah, Mas ya. Ini banyak orang keliru. Loh, lam nafi kok mudhoreknya ke jazm. Nah, itu karena tidak ada huruf atof di sini. Kalau ada ini kan ada huruf atof ya. Ya, itu. Jadi atof ini ke isimnya ini kepada Allah Rasulullah, makanya dibaca Rasul karena ada waw atofnya ini. Nah, kalau di sini kan tidak ada huruf atof itu banyak, sumala banyaklah. La yalid. Nah, jadi lamnya ini tetap berfungsi sebagai lam nafi. Allah itu tidak ya mengurangi sedikit pun dari amal-amal kamu sekalian. Nah, itu ya, jika kamu itu taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah itu tidak akan mengurangi ya sedikit pun dari amal-amal kamu sekalian. Innallaha ghafurur rahimun. Allah itu sungguh maha pengampun dan maha penyayang. Rahimun bisa menjadi na'a dari ghafurun atau sebagai mutakhobar kedua daripada innallah. Itu di keterangan menurut tata bahasanya, ilmu nahwunya, surat Al-Hujurat ayat nomor 14. Ini saya jelaskan di sini menurut tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam As-Syekh As-Syaukani. Nah, gitu ya. Jadi saya menjelaskan ini berdasarkan kitab tafsir Fathul Qadir. Ya. Dan ini ditulis di tafsir itu wal Islamu al muslimina. Ya. Islam itu yaitu orang yang menyerahkan diri. Al itqiyatu wal istaslamu li amrillahi subhanallahi. Nah, ini saya putus ini dulu. Jadi Islam itu orang yang menyerahkan diri. Al-ittiyadu ya pasrah. Nah, ya, taat patuh. Al-istaslamu menyerahkan diri, ya, pasrah segala sesuatunya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu mu'minun muslimun. Nah, tiap-tiap orang yang beriman itu pasti muslim. Nah, gitu. Ya sesuai dengan ini. Ya, jangan kamu mengatakan iman, tapi katakanlah aslamna. Nah, gitu. Ya. Jadi uraian dari ayat ini sesuai dengan yang ditulis oleh As-Syekh Al-Imam As-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir. Nah, ini ada hadis yang disebutkan di tafsir itu juga di dalam termasuk di dalam As-Sahih, ini dua kitab Sahih yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Jadi
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal islami wal imani. Nah ini Rasulullah ini naibul fa'il ini Rasulullah mabuk su'ila. Nah, ini berarti sihot fi'il mati madhul. Jadi cara mengartikan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bainal islami wal imani, antara Islam dan iman. Nah, ditanya oleh Rasulullah oleh seseorang yang disebutkan di dalam hadis sahih ini, dua kitab hadis yang sahih yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Wa ghairuhuma, selain daripada dua hadis itu ya, yang ditetapkan di dalam jalannya ya. Innahu, bahwasanya dia sungguh ditanya anillah. Jadi Rasulullah itu betul-betul ditanya tentang Islam. Nah ini pertanyaannya di sini. Jadi Rasulullah itu ditanya tentang Islam oleh sahabat lah, orang-orang dusun tadi itu ya. Jelaskan itu masyarakat kasarnya gitu. Yaitu antas hada alla ilaha illallah. Lah inilah menunjukkan orang itu sudah masuk muslim ya. Yaitu kamu bersadar menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini kunci pokoknya di sini. Dia itu mengakui bahwa kalau kamu itu mau masuk muslim ya, masuk Islam ya, taruhlah gitu, ya cukup itu. Bahwasanya kamu itu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini tauhid ini. Jadi menunjukkan ketauhidannya. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa tuqimas sholata. Nah, kenapa tuqimat dibaca mimnya ini dibaca fathah? Karena ini atau ada wau atau lah ya. Ini kan fi'il mudhari ini. Jadi ada atofnya. Jadi tuqimai diatofkan ke tashada gitu. Andini amil nasab. Nah, makanya itu tashada danya dibaca fathah dan tuqima ini karena atof. Wa tuqimas sholata, yang mendirikan sholat. Cukup di sini. Nah, di antara syahadat itu termasuk di dalam sholat ini. Jadi pada tahiyat awal atau tahiyatul akhir dia tuh pasti harus membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah itulah penyaksian, yang menyaksikan siapa? Ya Allah itu mati. Katuki mas sholat, dia mendirikan sholat. Nah, gitu. Nah di dalam sholat itu ada rukun yang namanya tuh tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Entah itu rokaat 2 rokaat atau 3 atau 4 rokaat. Nah, gitu. Itu wajib harus membaca syahadat 2 syahadat itu. Jadi waktu tiar zakat dan membayar zakat. Zakat ini ada 2, zakatul fitri dan zakatul mal. Nah, zakatul fitri ya fitrah ya itu. Fitrah ya atau fitri ya itu dilaksanakan sebelum azan subuh pada waktu akhir daripada bulan Ramadan. Nah, sebelum masuk sholat subuh azan itu loh. Nah, itu apabila seseorang lahir ya, anak ya lahir sebelum azan subuh ya, itu kena zakat. Zakat fitrah, fitri ya boleh lah, fitrah boleh ya. Tidak terkena zakat mal. Nah, kalau sudah dewasa, sudah masuk dewasa, sudah mempunyai
penghasilan yang cukup untuk nasabnya, perhitungan daripada batasan-batasan amal tuh harta itu ya dilakukan zakat mal dan zakat fitri, zakat fitrah dari zakat pribadinya sendiri, jiwanya sendiri. Jadi dua zakat ya harus dilaksanakan. Sama saja waktu dia ayatnya ini di fathah karena atok ini semua atok ke fiil yang pertama. Nah gitu ya. Jadi orang muslim, orang yang mau masuk Islam itu enggak usah bersahadat ya. Ini banyak itu sekelompok, segolongan yang mengatakan kamu sudah bersahabat pada guru atau siapapun juga yang dianggap ya memenuhi syarat sebagai penyaksi. Itu tidak ada. Itu jangan memelintir sesuatu hukum yang termaktub di dalam hadis atau di ayat. Itu ada tendensi ya apa ya, tidak boleh itu, tidak ada tuntunan seperti itu. Nah ini antas ada kamu menyaksikan, nah cukup dia. Yaitu dia ada Tuhan selain Allah dan menegakkan sholat. Nah di dalam sholat itu ada salah satu rukun atau kewajiban untuk membaca 2 kalimat syahadat. Yaitu terletak pada tahiyatul awal atau tahiyatul akhir. Nah, itu entah itu rakaat kedua, 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya, gitu. Jadi tidak ada tuh jangan melintir lah. Suatu itu maksudnya gimana dia? Pasti dia itu mencari hal-hal yang sensasi untuk mengangkatkan dirinya itu seorang yang alim taruhlah kan gitu. Tidak ada itu. Ya. Waktu hajjal baita. Nah ini sama wawunya wawu atau dan menunaikan menjalankan ibadah haji ya, hari ini bulan-bulan inilah. Nah, bila yang mampu, kalau tidak mampu ya menghormati aja ya. Waktu hajjal baita ini 2 haji ya, 1 umroh dan 2 haji ya di Baitul Haram di sana ya, jadi yang menjalankan ibadah haji yang puncak ibadahnya itu yaitu di Arafah. Kalau umroh tidak ada di Arafah ya. Balam jumroh juga tidak ada ya, cuma yang ada kalau umroh yaitu tawaf dan sa'i. Kalau haji yang akbar yaitu semua dilakukan apa-apa yang dikerjakan oleh yang berkaitan dengan rukun-rukun haji itu ya. Dan keempat ya, 1, 2, 3, 4, kelima watasuma Ramadhana ya, yang barusan kita lakukan itu puasa pada bulan Ramadan. Ya cukup di sini. Makanya Rasulullah itu ditanya mengenai Islam. Apa itu Islam? Nah, gitu loh. Nah ini jangan neko-neko lah, jangan mencari sensasi. Nah, jadi kalau orang mau masuk Muslim harus bersyahadat dulu. Ya memang kalimatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya itu kalimat syahadat yang telah dikumandangkan dalam pada waktu azan. Itu kalau gitu ya apa? Kalau berpedoman kalau mau Muslim orang Islam harus syahadat dulu. Wah, yang tidak jadi orang Muslim nanti akhirnya. Ini cuma gini loh. Menyaksikan bahwa Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah dan menjalankan sholat, menunaikan zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat
zakat mal dan menunaikan ibadah haji, yaitu haji akbar dan haji umroh. Nah, umroh juga haji, cuma tidak dikatakan haji akbar, umroh. Nah, watasuma Ramadona dan puasa Ramadan. Ya cuma itu toh. Janganlah mengorek-orek. Wah, ini harus masuk Islam, jadi orang Islam itu harus bersahadat dulu, ada yang menyaksikan. Nah, hadis ini dibuang aja, ya, nggak usah berguna ini. Padahal ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ayat ini, nah ini, amanna, kami telah beriman. Udah, tak boleh, jangan mengatakan itu. Kamu itu sebetulnya belum beriman. Tapi katakanlah aslam, kami menyerahkan diri. Lah Islam itu di sini al-iqtiyadu wal istaslamu li amrillahi subhanahu wa kullu mu'minun muslimun. Itu jangan membuat sensasi yang aneh-aneh. Ini saya jelaskan seperti ini. Sebelumnya itu sudah saya jelaskan, cuma gambaran saja ya. Tapi karena ini sudah masuk pada surat Al-Hujurat ya, ayat 14 yang berkaitan dengan iman dan Islam, maka ini saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau sampean kurangnya pendengar saya yang mengatakan masuk Islam itu harus bersahadat dulu, coba dilihat di sini Fathul Qadir halaman 5 halaman 97. Boleh nanti dilihat itu. Apabila keterangan saya salah, saya mohon maaf, koreksi dulu itu. Ya. Nah, sekarang masuk iman. Nah, Rasulullah itu tadi kan ditanyain su'ilal anil Islam. Sekarang masuk su'ilal anil iman. Apa itu iman? Nah, itu. Antu mina billahi. Cukup di sini. Percaya. Ya, beriman kepada Allah. Ini rukun iman. Kan tadi itu rukun Islam. Secara gamplangnya gitu. Ya, wa malaikatihi, dan percaya, ya, beriman terhadap kitab malaikat-malaikatnya. Banyak, ada 25 yang tertulis. Ya, sebetulnya banyak itu. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ya itu ada 4 ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan rasul-rasulnya ini banyak yang tertulis ya. Kalau malaikat itu 10, kalau rasul itu yang tertulis ya itu 25 ya. Dan percaya ketetapan yang baik dan ketetapan yang buruk. Ini cukup di sini. Jangan aneh-aneh. Warmat makan gini harus sahadat ya. Kasihan tuh orang-orang yang tidak ngerti sama sekali. Karena keyakinannya saja diobrak-abrik dia dengan mengatakan kamu belum menjadi orang yang Islam betul sebelum kamu itu bersahadat. Ya Allah, ini orang goblok, bodoh. Saya berani mengatakan seperti itu. Silakan ya, kalau tidak terima terus lagi itu boleh datang ke rumah saya. Ini akan saya jelaskan di tafsir Fathul Qadir. Saya menyetir ini, hal-hal seperti ini yang termasuk di dalam tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Syekh As-Syaukani. Ya, itu ya. Bila yang kurang yakin, silakan tuh datang ke rumah. Akan saya layani benar dengan ikhlas hati saya. Sekarang masuk surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi. Boleh warid karena ini isim. Saya jelaskan menurut ilmu nahwunya. Dan sungguh kami dari Allah itu telah menciptakan manusia. Jadi semua namanya manusia itu yang menciptakan Allah. Kalau tidak diciptakan tidak ada manusia ini ya. Sedangkan Adam pun juga yang menciptakan Allah. Bukan dari laki dan perempuan, ciptaan Allah langsung itu. Adam dan Hawa. Ya, kemarin sudah saya jelaskan pada surat Al-Hujurat juga. Ya. Wa na'lamu, dan Allah itu maha mengetahui apa-apa jiwa yang membisikkan dalam jiwanya itu, dalam dirinya ya. Jadi nafsu ini bermakna jiwa. Satu waswisu ini bisikan samar, khofiyun ya, bisikan-bisikan yang samar. Jadi pikiran-pikiran yang apalah gitu. Nanti akan saya jelaskan di dalam hadisnya. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil waridi. Dan kami ini Allah lebih dekat. Ini aqrabu ini isim tafdil, paling dekat ya itu. Jadi ini mubtada, aqrabu ini sebagai khobar mubtada. Itu min hablil waridi, dari ya hablil waridi, urat leher. Nah, habli ini juga leher, waridi ini aslinya itu leher. Jadi urat habli ini juga bermakna leher. Lalu menurut min ini menunjukkan mudah bayanihi, jadi menjelaskan apa itu hablil waridi. Jadi inilah namanya idhofah bayanihi. Nah, ada min ini. Jadi itu ya idhofah. Jadi namanya idhofah bayanihi, menjelaskan apa itu yang dimaksud di dalam hablil waridi itu. Nah, habli ini juga urat, itu waridi itu leher. Nah, sebetulnya itu habli ini leher, waridi ya leher ya gitu. Jadi menjelaskan mudhofnya ini, idhofahnya itu ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia. Kalau bukan Allah tidak ada manusia gitu. Makanya itu berkaitan dengan antuk minu billahi ya. Percaya, yakin, iman pada Allah yang menciptakan kita manusia. Dan dia mengetahui ya, maha mengetahui apa-apa yang jiwanya itu membisik-bisikkan pada dirinya. Nah, ini ada hadis yang ditulis oleh Ibnu Mardawai dan Abi Sa'id Al-Khudri ini ya. Yang meriwayatkan hadis ini Mardawai yang berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala nazalallahu min ibni Adama arba'a manazila. Nah, jadi Allah itu katanya Rasulullah ya, itu Allah itu menempati dari semua anak Adam yaitu 4 tempat. Nah, ini arba'a manazila. Allah itu menempati pada diri manusia, yaitu ada 4. Wahwa aqrabu ilaihi min hablil waridi, ya sesuai dengan ayat tadi itu, yaitu dia Allah itu lebih dekat dari urat lehernya kepadanya ya. Jadi lehernya manusia. Wahwa yahulu bainal mar'i wal qalbihi, dia itu membatasi antara manusia sendiri dan hatinya. Nah, itu.
Jadi manusia itu kan pasti ada hati ya. Nah, disitulah letaknya Allah di situ. Dan dia nomor 2 tadi, negara nomor 3. Dan dia akhidun binasiyatin kulidabati. Ya, dia Allah itu memegang. Bak di sini jangan diartikan bak zaidah karena menempati khobar pada akhidun, ya. Dia memegang, ya, mengendalikan lah taruhlah gitu. Nasihatin ubun tiap-tiap binatang yang melata, ya semua saja yang melata di atas bumi itu dia dipegang. Kalau dia artinya akhidah ini dipegang aja. Ya mantau lah taruhlah. Semua binatang atau semua hal-hal yang melata di atas bumi. Kuluda batin ini binatang yang melata di atas bumi. Ketiga dari keempat, wahwa ma'ahum ainama kanu. Dia bersama dimanapun dia berada. Tidak bisa luput ini daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang ditulis oleh Mardawai yang berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu mengatakan Allah itu menempati dari semua anak Adam, ya, di 4 tempat. Satu itu lebih dekat daripada urat lehernya, dan dia itu membatasi antara manusia itu dengan hatinya, ya. Dan dia itu memegang atau mengambil, yang mengawasi bolehlah ubun tiap-tiap binatang yang melata. Ya, keempat yaitu dia bersama mereka kepada semua manusia, ya, di mana mereka itu berada. Ya, itu. Ya. Sekarang ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Waqad sabata fis sahihaini wa ghairuhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis ini telah ditetapkan di dalam sahih, 2 kitab sahih selain daripada keduanya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, dia berkata bahwasanya innallaha ghafara li hadhil ummati ma hadatsati bihi, ya, anfusuha. Nah, ini kembali ke umat itu. Malam takmal au takallam. Nah, ini yang sering kita ini, ya. Allah itu sungguh memberi ampunan untuk semua umat, dari manusia otomatis, ya, semua manusia, tak tanpa pengecualian, entah itu kafir, entah itu muslim atau mukmin, ya. Ini Allah itu memberi ampunan. Mahadasta, ya, apa-apa yang kamu, ya, diri kamu itu, ya, jiwamu ini kan fa'ilnya ini fa'il. Nah, ini apa yang terbesit di dalam pikiranmu, ya. Umpamanya gini, saya punya pikiran yang ya apa ya, mau berbuat maksiat pada Allah. Ya, umpamanya ini dalam pikiran kita kan banyak itu, ya. Kadang-kadang kita ini kepingin, itu berbuat maksiat seperti apa yang membuat dolim, mendolimi seseorang umpamanya, gitu.
tapi tidak dilakukan. Malam takmal autakallam, dan tidak dilakukan, dilaksanakan apa yang terbesit di dalam pikiran itu dan tidak diucapkan. Ini oleh Allah diampuni. Sungguh Allah itu telah mengampuni. Ini fi'il madi. Jadi bermakna telah mengampuni, ya. Ini suatu manusia yang di dalam dirinya itu terbesit untuk berbuat dolim, taruhlah gitu, maksiat kepada Allah. Jadi di sini fungsinya itu pada pikiran kita. Apabila kita tidak melakukan dan tidak dikatakan, ini oleh Allah telah diampuni. Ya, jadi Al-Bukhari disebutkan di dalam tafsir hadis Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, nomor hadisnya 6664, dan di Muslim juz 1 ayatnya nomor hadisnya 116. Ya, saya cukupkan sekian keterangan saya ini. Apabila keterangan saya ini ada yang keliru dan atau yang tidak, yang menyinggung dari seseorang apapun itu kelompok, saya mohon maaf, karena saya menjelaskan ini berdasarkan ada di tafsir Fathul Qadir juz 5 halamannya 97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.